beliau itu sudah lama tidak bisa jalan. Sudah berapa lama Kang? Sekitar 3 bulanan. 3 bulan ini nggak bisa jalan beliau ini. Awal-awalnya itu beliau sakit ini nagih hutang sama orang. Ada orang yang pinjam uang, terus beliau pinjami, terus akhirnya butuh ditagih tapi malah marah-marah gitu waktu itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata benar Kang, di dalam kaki beliau itu, di sana itu ada genderuwonya. Ada makhluk besar hitam tadi yang menggigit di kakinya, dan ketika saya bacakan asma-asma Allah tadi mencoba untuk menyerang saya. Lihat nih lah, lihat nih. Allah, lihat nih lah. Allah, lihat nih, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Nih. Allah, ini. Astagfirullah. Ini. Ada yang bergerak-gerak nih. Ada yang bergerak-gerak ini tuh, lihat nah, ini nih, nah ini, sabar Bu, sabar ini sabar nih, ya, ini nih, aduh, ini, astagfirullahaladzim. Saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker, channel resmi pada Bukan Nujanti Sholawat Siri ala Duni. Kita mau melihat saudara kita yang sakit. Semoga saja beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Mari kita ke sana. Mungkin rumahnya yang ini. Ya, malam ini kita mau mendatangi salah satu saudara kita yang katanya mengalami sakit di bagian kakinya. Tapi rumahnya yang ini, yang itu, apa yang itu saya juga tidak paham. Mungkin yang ini mungkin. Bismillah. Assalamualaikum. Injih, kalau Samsudin. Injih. Astagfirullahaladzim. Injih. Sederengi kula ngucapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah kula mriki, yang pertama saya datang ke sini ingin menyambungkan tali silaturahmi, karena sesuai dengan yang diperintah Allah bahwa kita diwajibkan untuk menyambungkan tali silaturahmi dan saling mendoakan. Karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi maka akan diberikan kebarokahan di dalam hidupnya, dijauhkan dari segala bala, dan dipanjangkan umurnya. Sebab itu saya datang ke sini. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sampai di tempat ini. Yang ingin saya tanyakan ke panjenengan,
panjenengan mengundang saya ke sini itu karena ada apa? Niki lho Gus, bojo kula niki lho sakit-sakitan kados ngoten niku. Ya. Astagfirullahaladzim. Sakit mampa, dalu sambat mawon. Bisa bahasa Indonesia, Kang. Jadi beliau itu sudah lama tidak bisa jalan. Bisa jalan Gus. Sudah berapa lama, Kang? Sekitar 3 bulanan. 3 bulan ini nggak bisa jalan beliau ini. Awal-awalnya itu kenapa, Kang? Masalahnya ada temen tapi temen jauh gitu Gus. Hutang, minta hutang Mas. Terus beneran nggak saya kasih, terus minta tolong suruh ngasih hutangan itu Gus. Pinjam uang, mau buat apa saya nggak tahu Gus alasannya itu. Terus ditagih sama istri saya ini, katanya malah marah-marah, ngatain gini, malah terus. Terus saya pulang Gus. Terus akhirnya sakit seperti ini. Terus bukannya saya seudan ya Gus. Iya. Jadi awal-awalnya itu beliau sakit ini nagih hutang sama orang. Ya. Ada orang yang pinjam uang, terus beliau pinjami, Ya. terus akhirnya butuh ditagih, tapi malah marah-marah Ya, gitu waktu ditagih, malah marah-marah. Ya. Terus setelah pulang itu yang dirasakan itu apa itu, Kang? Jarak sekitar 1 minggu sampai 10 hari Gus. Setelah nagih itu. Kaki terasa berat, buat jalan lama kelamaan nggak bisa Mak. Terus jangka waktu sampai 1 bulan ke 2 bulan kayak gitu, sampai 3 bulan sekarang ini. Itu waktu sebelum sakit seperti itu yang dirasakan di dalam rumah itu ada apa itu, Kang? Banyak sekali loh Gus rasanya Gus. Ada yang kadang malam itu bau bangkai, kadang saya sendiri merasakan Gus. Ada orang yang nyawat gitu loh Gus. Ya, rumah itu Iya. pertama bau bangkai gitu kan. Itu bau bangkainya itu waktu apa, Kang? Waktu malam gitu. Waktu malam. Iya. Menjelang maghrib begitu. Iya, menjelang maghrib. Iya, karena memang waktu maghrib dengan siang itu adalah bergantian gitu loh. Jadi memang sekitar jam 11 malam itu sampai ke atas itu seperti mercon meledak gitu. ada yang seperti meledak Iya. begitu, Kang. Astagfirullahaladzim. Ya, memang kita jangan sampai bersuudzon sama orang. Walaupun penyakit ini ditimpa atau terjadi setelah menagih hutang pada teman jenengan itu terus marah-marah, tetapi semua penyakit itu datangnya dari Allah. Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Jangan sampai kita ingin sembuh dari penyakit tetapi tambah lagi penyakit, yaitu mikir kalau ini penyakit ini dari itu. Jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena nanti malah jadi jalan masuknya setan, tambah penyakit lagi, yaitu penyakit mikir. Jangan sampai seperti itu ya. Memang penyakit itu bisa datang dari manapun, baik dari gangguan ketempelan, sihir maupun ain. Tapi yang jelas semuanya atas kehendak Allah. Kita terkena sakit pun juga atas kehendak Allah, supaya kita lebih mendekat diri kepada Allah. Jadikan penyakit ini sebagai sebuah teguran atau kasih sayang dari Allah, supaya diri kita lebih mendekat kepada Allah. Jangan sampai karena sakit ini bukannya kita diperingatkan bisa dekat kepada Allah, kita malah semakin jauh dari Allah karena berprasangka buruk kepada orang. Jangan sampai seperti itu. Nanti malah dikasih teguran lagi sama Allah. Ya, kalau panjenengan memang sudah berbuat baik, sudah pernah minjamkan
uang ke orang, lalu orang itu marah-marah, ditagih nggak mau. Yang penting jenengan niatnya baik. Walaupun panjenengan dibalas dengan ketidakbaikan, harus tetap melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu untuk diri kita sendiri dan nanti Allah sendiri yang membalasnya. Jangan karena panjenengan berbuat baik lalu dibalas dengan tidak baik, lalu panjenengan menjadi orang yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Karena kebaikan itu untuk panjenengan sendiri dan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Waktu marah-marah itu orangnya bilang apa, Kang? Katanya si saya bilang nggak punya uang kan. Nah, kalau kamu sudah ikhlas, ikhlaskan aja. Nah, secara tidak otomatis kan keluarga sini kan butuh uang terus, terus diminta mau buat kebutuhan. Nah, kalau ikhlasnya ikhlas Gus, nah, secara batin, kalau lahirnya kan nggak ikhlas Gus gitu. Iya, harusnya ya panjenengan menagih hutang kepada orang itu juga kewajiban panjenengan. Karena apa? Karena itu haknya jenengan. Bukan orang yang harus bilang ikhlas, itu namanya nggak bertanggung jawab, itu salah penempatan gitu. Kalau yang ditagih lebih galak daripada yang nagih kan lucu gitu. Berarti orang itu nggak punya tanggung jawab gitu. Tetapi saya minta untuk diikhlaskan lah. Itu pinjam berapa, Kang? Sekitar 2,5 Gus. 2,5 juta. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, insya Allah nanti biar saya aja yang membayarnya. Terima kasih banyak Gus. Insya Allah, yang penting panjenengan ikhlaskan saja, wis nggak usah di itu. Tapi saya kasihan sekali Gus, nggak bisa tidur kalau malam itu. Wis jenengan itu nggak bisa tidur kalau malam. Tidur setengah jam itu katanya terasa berat gitu Gus. Ini kaki nggak bisa digerakkan sama sekali. Astagfirullahaladzim. Sudah coba diperiksakan ke dokter, Kang? Sudah Gus, diperiksa ke dokter, di ronsen, nggak ada apa-apanya, nggak ada. Sudah sampai di ronsen juga? Iya. Nggak ada apa-apanya? Padahal lukanya sampai kayak gitu loh. Tapi nggak ada apa-apanya ya. Padahal lukanya sampai, astagfirullahaladzim. Baunya Masya Allah. Nggih, yang sabar ya, Kang ya. Semuanya ujian dari Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Yang sabar. Jadikan sholat dan sabar sebagai kekuatan yang terbesar, nggih. Masya Allah. Nama istrinya ini siapa? Bu Lasmi. Sabar nggih, Bu nggih. Iya, Bu. Yang sabar. Sing sabar nggih. Terus eling datang Gusti Allah. Mboten lihat rasane Gus, semuanya wong tuwa. Insyaallah panggah kuat Bu, pasar datang Gusti Allah. Kula nggih sagete, saya itu bisanya juga hanya berdoa kepada Allah. Jadi intinya kita berdoa bersama Bu nggih, untuk kesembuhan panjenengan. Saya yakin ini semuanya ada hikmahnya Ibu. Tetap bersabar. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Ibu saya Ruqyah. Nanti yang pertama, yang terpenting Ibu harus yakin dulu bahwa kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita itu pun kuat karena dikuatkan oleh Allah. Dan kita itu pun sehat karena disehatkan oleh Allah. Itu yang pertama, nggih. Yang kedua, jenengan mantapkan di dalam hati bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat. Oleh sebab itu, berbagai macam penyakit insya Allah ada di dalam Al-Quran obatnya. Baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Yang pertama yang saya minta jenengan ikhlas nggih dengan penyakit yang sampean terima saat ini. Supaya kalau sampean ikhlas nanti melepasnya mudah. Tapi kalau sampean tidak ikhlas, kenapa sakit seperti ini, nanti malah mencekram, susah untuk pelepasannya.
Jadi kalau panjenengan ingin sembuh, sampean harus ikhlas dulu dengan apa yang panjenengan alami saat ini nggih. Yang penting kita hidup itu mencari ridha Allah, dan kalau ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kuncinya, seperti orang tua berdoa, saling mendoakan. Oleh sebab itu, kalau panjenengan ingin penyakitnya segera hilang, maka harus ikhlas dengan penyakitnya nggih Bu. Karena yang penting kita mendapatkan ridha Allah. Dan kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sekarang saya minta jenengan untuk mengikuti bacaan yang saya baca. Diresapi, dirasakan. Karena yang saya inginkan hanya ketika seseorang itu bersilaturahmi, bertemu dengan saya, yang tadinya tidak pernah sholat, saya minta untuk sholat, yang tidak pernah zikir, saya minta untuk berzikir, karena saya pun hanya berdoa dan Allah yang menentukan. Dibantu ya Kang ya, baca Al-Fatihahnya, baca sholawatnya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunah-Mu, Ya Allah, apabila di dalam diri keluarga saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, kaki, istri saya memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan tersebut. Innama amruhu Allah Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata benar Kang, di dalam kaki beliau itu, di sana itu ada genderuwonya. Di sana itu ada genderuwo yang mengikat di sana itu. Tadi di kakinya itu seperti menghalangi saya dan mencoba untuk menyerang saya. Jadi ada makhluk tinggi besar hitam yang menggigit di kakinya itu memang. Astagfirullahaladzim. 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 Di kakinya itu memang ada yang mengikat di situ itu ini. Nah, di sini nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Memang ada. Saya lihat ya, mungkin kalau memang ini salah, kesalahan mata saya.
karena saya memang manusia biasa. Tapi kalau benar datangnya dari Allah, memang ada makhluk besar hitam tadi yang menggigit di kakinya. Dan ketika saya bacakan asma-asma Allah tadi, coba untuk menyerang saya. Astagfirullahaladzim. Ini berarti harus karena ini ada gangguan sihirnya atau santetnya, teluhnya di sini. Bagaimana Gus? Maka yang pertama harus, kalau bersifat sihir itu harus dihilangkan dulu kotorannya, Kang, atau buhulnya atau ikatannya begitu. Nanti setelah dibuang ikatannya itu baru nanti dibersihkan dan dibagari. Karena sihir itu pasti ada towernya, ada buhulnya. Buhulnya itulah yang mengikat. Jadi ada suatu hal yang biasanya ada bangsa jin yang membawa sebuah benda padat atau imaterial itu yang ditempatkan di situ, entah di sekitaran rumah atau di dalam tubuh, yang memang ditutupi oleh kekuatan jin itu. Karena jin tidak punya imaterial, biasanya dukun-dukun santet itu menggunakan benda-benda yang nanti diselimuti dengan kekuatan jin tadi sehingga tidak terlihat. Jadi intinya saya berdoa kepada Allah supaya benda-benda buhul-buhul ikatannya tadi bisa hilang atau bisa muncul, bisa dihilangkan, didohirkan. Saya akan minta kepada Allah. Sana itu seperti ada sesuatu yang ada di sana. Nah, di sana. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sampai ada piring, Kang, ambil piring. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Situ. Yes. Astagfirullahaladzim. Saya coba untuk mendohirkan yang ada di sana, karena memang ini kalau sihir itu seperti ada buhulnya atau kotorannya. Nanti kotorannya dulu dibuang, setelah itu nanti dibersihkan lalu dipagari, nggih. Karena berapa kali pun diusir nanti genderuwonya itu, kalau buhulnya itu belum dibuang, kotorannya belum dibuang, maka seperti lalat yang kalau diusir, kalau kotorannya belum dibuang masih balik lagi, nggih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sini nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di sini nih, Kang. Sampai seperti ini, nggih. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini ada ikatan-ikatannya ini, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarifi sa'il asma syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad. Ditahan, Mbak, ditahan, jangan sampai nanti kesurupan, jangan sampai kesurupan, ditahan aja, ditahan. Kalaupun sakit tetap zikir Allah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil. Astagfirullah. Sabar. Jangan sampai kontraksi, ditahan. Allah. Ditahan, zaman pagaran. Baca Allah, tahan nafas. Ditahan dulu. Ditahan. Sampai zikir Allah saja. Keluar masuk nafas Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sarifi sa'il asma syuwati wa ala alihi washabihi wasallim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri keluarga ini, di dalam diri ibunya ini. Innama amruhu idza arada san ayyakun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ditahan nggih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di lukanya ini ada zat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, sabar. Allahu Akbar, Allah. Allah, ini lihat nih Kang. Oh sini, Allah, lihat di sini nih. Inilah, ini ada sesuatunya ini. Allahu Akbar. Ini Allah. Allah, lihat nih, lihat nih lah, lihat nih. Allah, lihat nih lah. Allah Akbar, Allah Akbar, lihat nih, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Nih, astagfirullah, masih ada di sini nih. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, ini. Astagfirullah. Ini. Ini nih. Sabar Bu, masih ada Bu. Lihat di sini. Sini ini nih. Astagfirullah nih. Ada yang bergerak-gerak di sini nih. Ini. Sabar Bu, sabar Bu. Sabar nggak ya? Sabar. Lihat ini nih. Ini nih. Lihat nih. Tuh masih ada. Masih ada ini. Sabar dulu. Sini nih Kang. Ada yang bergerak-gerak nih, ini nih. Ini ada yang bergerak-gerak nih. Ada yang bergerak-gerak ini. Ini. Tuh lihat nah. Ini nih. Nah ini. Ini. Sabar Bu, sabar. Sabar ini. Ini sabar. Ini. Ya. Ini nih. Aduh. Ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tuh dia masih gigit tuh. Tuh. Posisinya tuh. Astagfirullahaladzim. Ini seperti apa tuh namanya? Seperti anunya pohon aren itu. Apa namanya itu namanya? Seperti itunya pohon aren tuh. Iya, seratnya pohon aren. Apa namanya? Sekinco. Apa namanya kalau orang di daerah Lampung atau Kalimantan itu nyebutnya sebagai sekinco kalau tidak salah. Sejenis yang digunakan untuk membuat sapu duk itu. Untuk membuat sapu duk itu. Ini biasanya di pohon-pohon aren gitu. Astagfirullahaladzim. Lihat ini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Sabar nggih Kang nggih. Nanti dibuang di sungai. Rasanya gimana Bu sekarang Bu? Alhamdulillah, diangkat Gus. Tadi sama sekali nggak bisa untuk diangkat. Sama sekali nggak bisa untuk digerakkan. Coba Bu sekarang digerakkan jarinya dulu dikit. Nah, digerakkan dulu jarinya dikit. Iya, bismillah. Allahumma shalli. Terus digerakkan dulu jari-jarinya. Terus jarinya dibuat gerak dulu. Sambil zikir Allah. Jarinya digerak-gerakkan dulu, iya. Sambil zikir Allah. Iya, terus digerakkan dulu jari-jarinya. Coba digerak-gerakkan sedikit Bu kakinya Bu. Coba digerak dikit aja, ya. Terus digerakkan terus sambil zikir Allah. Allah. Dengan izin Allah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Coba Bu, digerakkan ya. Diangkat sedikit. Ya, sudah bisa mulai digerakkan? Belum bisa. Coba digerak nah gitu. Terus digerakkan. Terus sampai darahnya di sini. Ini masih ada di Bu, sebentar Bu. Inilah Allah Akbar. Tuh, ada yang jalan tuh. Tuh. Ini lihat nih, aduh.
Tuh. Nih. Tuh, mata saya kelilipan. Allah. Masih ada nih. Coba Bu, sambil zikir Allah lagi Bu, diangkat Bu. Laginya Bu. Terus diangkat Bu. Nih ada nih. Tuh lihat nih. Nih. Terus sini piringnya Kang. Terus diangkat Bu, terus Bu. Ya Allah ini masih ada nih. Ini. Tuh. Terus Bu diangkat Bu. Terus diangkat Bu. Allah. Ini lihat nih. Iya. Masya Allah nih, lihat nih bekasnya tadi nih, yang jalan-jalan nih. Ini juga ini nih. Wah. Alhamdulillah. Udah kerasa agak enteng Bu. Coba Bu digerakkan lagi Bu. Digerakkan Bu. Nah, sudah mulai bisa digerakkan. Tadi sama sekali nggak bisa ya. Insyaallah. Alhamdulillah insyaallah nggih. Sudah apa-apa Bu, istirahat dulu nggih. Salat dulu, karena ini sudah azan. Maka saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti disambungkan lagi besok insyaallah saya kesini lagi. Yang terpenting sholat, walaupun berdarah tidak apa-apa. Sholat, karena ini posisinya darurat, tetap sholat. Tetap jalankan sholat, amalkan sholawat nggih. Dengar. Kami sayang barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk semua saudara-saudaraku mohon doanya. Semoga saja beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.